Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin. Ikhwani, wahai saudaraku, madha syahru Ramadhan, telah berlalu oleh bulan Ramadan. Wa syahida 'alal musii bil isaati, dan bulan Ramadan telah menyaksikan atas orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Wa 'alal muhsini bil ihsani, dan ia menyaksikan atas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ya. Wa hasala, dan telah hasil kullun, semuanya, ala ma qusima lahu, atas apa yang telah dibagikan baginya, min ribahin wa khusranin, daripada keuntungan dan kerugian. Jadi orang masuk Ramadan ada yang untung, ada yang rugi. Kalau yang bengong aja rugi. Orang-orang pada mengutin, dia bengong aja. Rugi. Ya. Bengong maksudnya apa? Kagak mau ibadah. Kan ada yang begitu, banyak bahkan. Ya Allah, apalagi sampai tidak mau melaksanakan perintah Allah yang wajib. Ramadan bukan dia puasa, malah dia makan. Ramadan bukannya dia sholat tarawih, malah dia main-main. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Begitu mudahnya dia makan, seperti tidak ada salah, tidak ada malunya dia makan di siang hari. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu bukan lagi rugi itu. Iya, celaka. Celakanya. Faya asratal muftini, wahai kerugian orang yang, ya, orang yang lalai, enggak puasa. Muftir ini berbuka, enggak puasa. Laqad adu az-zamana, sungguh ia telah menyanyiakan zaman. Ya, zaman yang berlalu disia-siain sama dia. Dia enggak pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita hidup ini enggak lama. Orang kalau hidup enggak lama, maka dia akan berpikir harusnya itu. Emang kalau kita yang menjalani kurang menghayati, yang menjalani, yang menghayati itu yang nonton. Ya. Ya, sepak bola itu komentatornya bisa lebih pintar daripada pemainnya. Ya. Padahal komentator kalau disuruh main belum tentu lebih pintar sama pemain. Iya. Iya, artinya apa? Kita ini hidup enggak lama, berjangka, berwaktu. Dan kita akan dicatat baiknya kita, buruknya kita oleh orang yang masih hidup. Apalagi sama Allah. Dan kalau catatannya baik, akan berkenang sepanjang masa. Akan berkenang sepanjang masa. Lihat Imam Syafi'i, namanya hingga kini masih tetap wangi. Karena ada sesuatu yang dibuat olehnya. Maka oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan selagi kita masih hidup di dunia ini? Biar berkenang. Apa kira-kira? Buat apa kira-kira?
Kita buat apa kira-kira? Nah itu pikirin tuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pikirin, buat apa kira-kira? Yang ada manfaatnya, yang entar kalau kita udah meninggal dunia, kita dikenang, dicatat. Apa kira-kira? Ya. Apa bikin kali? Apa bikin laut? Apa bikin gunung? Katakanlah begitu ya. Maksudnya kali kemanfaatan, gunung kemanfaatan, jalan kemanfaatan, makanan kemanfaatan dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan zaman ini selagi kita masih hidup. Empung-empung kita masih hidup. Nah, kalau kita seorang pejabat, empung-empung lagi jabat, bikin masjid. Oh, Masya Allah. Umpama kita jabat, seorang gubernur umpama, jadi gubernur. Kita bikinin tuh 4 wilayah umpama, barat, selatan, timur, ya, utara, kita bikin masjid besar-besar. Nah ketika kita meninggal dunia berkenang tuh. Kayak begitulah kira-kira. Duitnya dari mana? Orang berkuasa mah gampang aja duitnya. Bang Haji paham gak tuh? Kayak begitu tuh. Nah, hendaknya kayak begitu. Nah kalau kita lagi jadi pemain, itu gak kepikiran tuh begitu tuh. Tapi kalau yang nonton, nah berpikiran tuh. Sampai pikirannya. Nah, tadi kalau pemain bola itu kurang paham. Tapi kalau komentatornya, Masya Allah pinter banget. Ya, gitu. Nah kita hidup pun di dunia begitu. Ya. Kita gunakan zaman ini sebaik-baiknya, berbuat sesuatu yang bermanfaat. Benarlah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling manfaat kepada orang lain. Jadi kalau begitu, perbuatan yang akan berkenang adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang. Maka oleh karena itu, berbuatlah sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Apa kira-kira? Bikin air, bikin gunung, bikin jalan, dan sebagainya. Masya Allah. Wa ya khaybatal musawwif, wahai sia-sia, wahai kesia-siaan orang yang entar-entaran. Ya, musawwif entar-entaran, entar. Ini bakal sia-sia tuh. Entarlah, udah tua-tua dikit, entarlah. Kalau udah kosongan dikit, jangan. Lantut entar. Langsung aja kerjain. Sekarang. Ya. Ka'annahu akhadha minal mautil al-amana, seakan-akan dia itu mengambil daripada kematian aman. Dia merasa aman. Dia kira hidupnya masih lama. Enggak lama habis makan nasi keselak mati. Enggak lama habis minum enggak bisa mati keselak. Nggak lama lagi jalan kesandung jatuh mati. Nggak lama jalan di bawah pohon kelapa, satu tandan jatuh mati. Banyak orang yang kayak begitu. Jadi jangan dikira masih lama, masih hidup panjang, belum tentu. Jadi ka'annahu akhadha minal mauti al-amana, seakan-akan dia mengambil daripada kematian akan aman. Dia bilang oh, aman aja udah, rasa aman aja. Jangan kita merasa aman. Boleh jadi besok kita nggak sampai. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat, amin. Sekarang kerjain, jangan tantaran.
Kisah Sayyidina Umar, anaknya nangis sesenggukan. Kita siapapun melihat anak kita kalau nangis itu pasti kita sedih ya. Pulang sekolah nangis aja, lapor kepada ayahnya. Lalu ayahnya tanya, kenapa kamu nangis, nak? Jawab anaknya, saya malu ayah. Kenapa? Saya dikatain masa anak Amirul Mukminin bajunya tambelan, anak presiden bajunya tambelan. Masya Allah. Padahal presiden Umar bin Khattab, kita RT aja bajunya cakep banget ya, tambelan. Sedih Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar kirim surat kepada bendahara negara mau minjem duit. Masya Allah, presiden kagak punya duit beli baju. Mau minjem duit, lalu dibalikin lagi ya suratnya. Apakah kamu yakin umurmu bakal sampai minjem duit ini? Minjem duit kan begitu kan, nanti saya bayar. Apa yakin bakal sampai? Sayyidina Umar dikata gitu bengong. Akhirnya nggak jadi pinjam. Dipanggil anaknya, nak sini. Sekarang kamu pergi sekolah sebagaimana biasa pakai baju yang lalu. Nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak jadi minjem. Gara-gara perkataan tadi. Apakah kamu yakin umur bakal sampai? Masya Allah. Jadi jangan kita menggampangkan ya, jangan merasa aman dengan kematian, jangan. Ada sekarang, kerjain sekarang. Jangan tantaran kalau udah umur 40-an, jangan. Sekarang umur 50-an, jangan. Sekarang. Udah 60-an, 70-an, jangan. Sekarang kerjain. Masya Allah. Iya, lihat orang tua kita. Iya, Bang Haji orang tuanya udah ninggalin masjid. Nah, kita mana nih? Apa yang kita tinggalin nih? Beliau udah punya pesantren. Apa kita apa nih? Beliau udah punya air atau macam-macam. Apa kita? Jangan kita ngandarin bapak gua tuh yang punya itu tuh. Oh, jangan begitu. Buat kita apa? Untuk persiapan kematian kita. Biar dicatat. Bukan kita minta dicatat, bukan ya. Tadi mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Au alima anal qada'a yumhiluhu ila saumi ramadhana sanin. Atau dia mengetahui anal qada'a bahwasanya qada yumhiluhu, dia menangguhkan akannya ila saumi ramadhana sanin. Dia tahu bahwasanya qadanya yang dia tangguhkan ya sampai ke puasa Ramadan yang kedua. Ya apalagi tuh, jangan sampai tuh. Jadi Ramadannya yang kemarin belum bayar sampai ketemu lagi. Jangan sampai kayak begitu. Hadza sya'rukum, ini bulan kamu. Qadin tasabalakum ya, mudian wasara musri'an. Ini adalah bulan kamu sungguh telah berdiri ya kepada kamu berpamitan. Jadi bulan puasa mau berpamitan, bulan Ramadan mau meninggalkan kita. Wasara musri'an, dan dia berjalan dengan cepat. Ya Allah. Lihat kita, kalau kita mau sampai bulan Ramadan kayaknya masih lama banget Ramadan. Tapi kalau udah habis cepet banget ya. Masya Allah. Jadi musri'an, sara musri'an, jalan cepat Ramadan udahan. Tapi kalau di awal Ramadan kayaknya masih lama banget. Itu ujian kita tuh. Jadi kita kayaknya mentantaran aja ibadahnya. Sama kita ketika pergi ke Mekah. Kayaknya pergi ke Mekah, kan sudah sampai Mekah kayaknya gampang banget. Pas udah pulang mau pergi lagi susah banget. Ya.
Jadi sungguh ini bulan kamu, sungguh telah berdiri tegak ya kepada kamu tuh bulan dalam keadaan berpamitan dan dia berjalan cepat. Fa'inal buka'u li ra'ili, maka di mana nangis ya bagi kepergiannya bulan Ramadan. Mana nangisnya Ramadan pergi? Kayaknya girang amat Ramadan pergi, girang kagak puasa lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ditanya, mana nangis bagi kepergian Ramadan? Mana nangisnya? Jadi harusnya nangis kita perginya Ramadan, sedih. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Maafin saya ya Allah. Ya, Masya Allah. Sedih. Sedih kita enggak banyak memanfaatkan kesempatan yang sangat bagus sekali. Oh, kata guru saya, kalau Ramadan itu seperti seorang ya sepak bola, bolanya di depan mistar, depan gawang. Tapi dia nggak sepak, dia biarin aja. Itu orang yang kayak begitu, dia akan memarahi dirinya sendiri dan orang lain pun akan membodoh-bodohi dia. Bodoh banget, tinggal sepak doang kagak bisa itu. Dia pun akan marahi dirinya. Bodoh amat, malas banget gue ya. Ya Allah, berarti tinggal sepak doang, kagak bisa. Gitu. Jadi kalau kita bulan Ramadan bermalas-malas, itu seperti bola di depan mistar. Wa ainal istidraku liqalili, dan di mana menyusulnya bagi yang sedikitnya. Kemarin Ramadan kita sedikit, mana nyusulnya? Di kodoknya mana gitu ya. Kemarin dikit, sekarang banyakin dah ya. Kemarin nggak ngerjain, sekarang kerjain dah di kodok gitu ya, jadi baru sadar ya. Pasti ketika keluar Ramadan. Wa ainal iktida'u bi fi'alil khairi wa dalilihi, di mana mengikut dengan perbuatan yang baik dan dalilnya, mana kita ngikut. Walillahi makana atyaba zamanuhu min saumin wa saharin. Ya, milik Allah. Alangkah baiknya Ramadan zamannya daripada puasa dan begadang malam. Kalau kita Ramadan tuh baik banget artinya di zaman bulan Ramadan itu untuk puasa begadang malam. Maksudnya apa? Ibadah ya. Wa makana asfa awqatuhu ya. Awqatahu ya. Tadi makana atyaba zamanahu ya. Zamanahu min saumin wa saharin. Wa makana asfa awqatahu min afatil qadri. Alangkah membersihkannya waktu-waktunya itu. Alangkah bersihnya waktu-waktu itu, waktu-waktu Ramadan daripada bencana-bencana kekeruhan. Ya, jadi kalau Ramadan itu waktu yang sangat suci sekali ya, bersih. Setan aja dibelengguin, neraka ditutup Ramadan. Makanya kita kalau bulan Ramadan itu kan apa? Ibadahnya kan gampang hawanya ya. Baca Quran hawanya gampang. Makanya kalau ada orang kagak baca Quran, wah ini berarti enggak benar banget nih. Malasnya banget dah. Enggak hatam Quran. Wah, kebangetan banget. Ya, jadi kalau ada orang kagak hatam Quran, wah kebangetan ini. Satu aja kagak hatam. Jangan sampai dia. Jangan sampai. Wa makana ya alladzu istighali fihi bil ayati waswari. Alangkah lezatnya sibuk
pada bulan Ramadan itu dengan ayat-ayat dan surah-surah, baca Quran. Fa ya laita sya'ri man qama biwajibatihi wa sunanihi. Semoga rambutku, maksudnya diriku, ya, orang yang berdiri, termasuk orang yang melaksanakan, berdiri termasuk orang yang melaksanakan dengan segala kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Jadi semoga, ya, jadi beliau berdoa semoga, ya, diriku ini termasuk orang yang melaksanakan segala kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Wa man ijtahada fi imarati zamani, dan termasuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam meramaikan zamannya. Imarah, ya, meramaikan, membangun, maksudnya meramaikan zamannya dengan ibadah bulan Ramadan. Jangan ada kemaksiatan, ya, jangan ada kemalasan ibadah, jangan. Wa manil ladzi akhlasa fi sirrihi wa 'alanihi, dan termasuk orang yang mengikhlaskan pada rahasianya dan nyatanya. Jadi kalau beramal tuh baik depan orang, kagak ada orang, ikhlas. Termasuk saya, termasuk di dalamnya. Doa beliau begitu. Masya Allah. Iya. Jadi kita ini mesti berusaha semaksimal mungkin supaya ikhlas. Wa manil ladzi khallasa min afati shaumi wa fitanihi, dan termasuk, ya, termasuk orang yang orang yang selamat, ya, daripada bencana-bencana puasa dan fitnah-fitnahnya. Razaqanallahu ta'ala imtisal fadhaili wa ijtinabar razaili wa manna alaina bi husnil qabuli was sawabil jazil amin. Wa razaqanallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala beri rezeki kami, beri rezeki kita imtisal al-fadhaili, menjunjung tinggi segala keutamaan, wajtinabid razaili, dan menjauhkan segala kehinaan. Ini doanya nih, Masya Allah. Semoga Allah berikan kita patuh segala keutamaan. Imtisal ini patuh, menjunjung tinggi, artinya apa? Kita selalu mencari keutamaan. Kita minta sama Allah supaya bisa melaksanakan segala fadilah-fadilah. Ini ada fadilahnya, kita kerjain. Ini fadilahnya, ini kita kerjain, ini fadilahnya kita kerjain. Termasuk orang yang semangat. Kan ada orang yang malas aja. Nggak mau. Padahal udah dibilangin, nggak mau juga. Yang kedua, dan termasuk kita semoga orang yang menjauhkan segala kehinaan rozail. Rozail itu apa tuh? Dia nggak dosa, tapi rozail, hina. Suami istri ciuman di depan orang banyak, boleh nggak kira-kira? Enggak dosa apakah enggak kira-kira? Enggak, orang bininya lakinya, tapi jelek. Enggak pantas. Itu rozail namanya, Bang Haji. Rozail. Jangan tuh begitu. Enggak boleh. Ini kadang orang enggak bisa lihat itu, Bang Haji. Dia enggak bisa lihat itu kalau itu enggak bagus. Terus terang saya kalau sama istri tuh, kalau bagaimana tuh dia sama di depan orang banyak gitu, ya bagaimana gitu, malu, nggak bisa, nggak enak. Tapi kalau di kamar, ya lain persoalan, ya. Orang kalau umpama depan banyak dia bercumbu-cumbu, kayaknya mesra, itu boleh jadi di kamar aja berantem mulu itu. Bertolak belakang. Tapi kalau ada orang, kalau di depan orang banyak dia menjaga, ya, dia menjaga, takut, ya, malu gitu. Boleh jadi nih orang di kamar mesra banget. Di kamar mesra banget. Kalau pulang istrinya dicium keningnya.
Kalau pulang di kamarnya, istrinya dicium keningnya, pipinya kiri kanan dicium. Masya Allah. Tapi kalau di rumah, di depan orang banyak, nggak berani dia begitu. Gitu. Itu rozail tuh. Nah, jangan sampai kayak begitu. Itu ada keterangannya dalam kitab, itu termasuk rozail dalam kitab ya Syarah Fathul Qorib itu. Syarah Fathul Qorib itu termasuk daripada rozail. Laki bini bermesraan cium-ciuman di depan orang banyak. Ini zaman sekarang yang kerjain begitu nih. Jadi jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai kayak begitu. Ya. Nah, semoga kita diberikan rezeki sama Allah kayak begitu tuh, bisa memahami itu fadail, itu razail. Fadail kita senang, razail kita jauhkan. Wa manna 'alaina bi husnil qabuli, dan semoga Allah taala berikan kepada kita bagus diterima. Ya. Amal kita diterima oleh Allah. Wasawabil jazilil amin, dan ya Allah berikan kita pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi saumi tatawu'i. Wallahu a'lam.